Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan ini kita semakin diberikan kekuatan oleh Allah, dan tentu saja masih bersama dengan kita dalam tadabbur harian Ramadan Baitul Mal Hidayatullah di BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini kita akan mengulas atau mentadabburi ayat-ayat yang mengajak kita untuk melihat antara fenomena alam yang Tuhan langsung berikan itu dan sebutkan, lalu apa relevansinya dengan kebutuhan kita terhadap iman dan kebaikan kehidupan kita. Untuk mengulas tentang itu telah hadir bersama saya Ustadz Lalu Mabrul MPDI, Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini ayatnya kita akan mengajak masyarakat kepada metafora ya, yang Tuhan sampaikan tentang bagaimana sesuatu itu baik gitu ya, dan seharusnya begitu pula kehidupan kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa BMH TV yang kami muliakan, alhamdulillah kembali pada kesempatan ini kami bersama Ustadz Imam sedikit kita mentadabburi surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang artinya, alam tara kaifa daraballahu mathala, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama', akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Kemudian, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita membuka tafsir, beberapa tafsir termasuk misalnya di Ibnu Katsir, banyak yang mengatakan, ya, para ulama kita mengatakan bahwa kalimah thayyibah itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah, ya, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Adapun kemudian syajaratun thayyibah juga diartikan sebagai mukmin, ya, orang yang beriman. Nah, kita sedikit mengambil tadabbur dari ayat ini,
ya, dari juga beberapa pendapat para ulama-ulama kita, kalimat at-thayyibah selain la ilaha illallah dapat juga berupa kalimat-kalimat thayyibah yang lain seperti tasbih, ya, lalu kemudian takbir atau tahlil, istighfar. Ini juga bagian dari kalimat thayyibah. Atau secara umum adalah sesuatu hal yang baik, nah, perkataan yang baik. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai kalimat thayyibah. Nah, sedikit kita mengambil kata-kata kalimat atau kata, ya. Kata-kata ini kan kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat lalu kemudian menjadi sebuah diskusi, komentar dan seterusnya, sangat gampang diucapkan, ya. Sesuatu hal yang kita diskusikan. Jadi kalimat ini adalah suatu hal yang sering kita komunikasikan. Nah, kita diskusi seperti ini juga bagian daripada kalimat itu sendiri. Nah, idealnya kemudian orang mukmin itu harus melahirkan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, seperti apa kata-kata yang baik ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan adalah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik juga. Nah, Allah juga memberikan sebuah ilustrasi yang luar biasa. Bagaimana sih pohon yang baik itu? Asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulha kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi pohon yang baik itu memiliki akar yang sangat kuat, lalu kemudian juga cabang-cabang rantingnya menjulang tinggi ke langit dan juga nanti menghasilkan buah. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi yang sangat konkret bagaimana idealnya kalimat atau sosok kalimat seorang mukmin ini adalah tergambar dari sebuah pohon yang baik ini. Ya. Pohon yang baik itu di mana dia memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada orang lain, ya. Apakah kemudian akarnya, ya, apalagi kalau itu adalah pohonnya yang tinggi, yang besar gitu, ya, maka akan banyak lagi kemudian kandungan-kandungan air yang mungkin bisa diserap. Demikian juga kalau pohonnya tinggi dan ranting-rantingnya menjulang, akan banyak orang yang bisa berlindung di bawah pohon tersebut, ya. Lalu kemudian apalagi dia pohon itu pada masanya nanti akan berbuah, nah, atau tiba waktunya panen, kemudian memberikan manfaat kepada siapa saja yang berada di bawah pohon tersebut. Nah, lalu sebaliknya, Ustaz, kalimatun syajaratun kalimatun khabithah, ya. Kata-kata yang buruk, yang jelek, khabithah, seperti juga Allah perumpamakan seperti pohon yang buruk juga, ya. Di mana pohon yang buruk itu, ya, yang akarnya terserabut dari bumi, ya. Nah, kalau sudah akarnya tercerabut dari bumi, bisa dipastikan bukan lagi kemudian tegak, ya, maka akan mati dan tentu kemudian juga akan membawa mafsadat. Nah, apalagi kalau kita melihat ilustrasi ini dengan kondisi kita saat ini, Ustaz. Baru ini kita mungkin mendengar berita, tadi saya kebetulan lewat itu IG-nya BMH TV itu menyiarkan tentang kondisi puncak yang longsor, banjir bandang, ya, banjir bandang. Masya Allah, ya, kami juga sudah pernah juga tinggal di situ. Betapa kemudian karena memang pohonnya yang sudah tidak ada, atau mungkin sudah ada tapi juga kondisi pohonnya sudah tidak baik. Kalaupun ada kecil-kecil barangkali, hanya pengindah sebagai biar indah dipandang, hiasan saja. Akhirnya betul-betul itu tidak bisa menahan, bahkan kemudian membawa bencana. Nah,
Ini menurut kami adalah sebuah ilustrasi yang harus menjadi cerminan bagi mukmin yang thayyibah. Ya. Mukmin yang thayyibah ini kata-katanya ini memang menghadirkan ketenangan. Komentarnya juga akan memberikan komentar yang menyejukkan, ya. Dan dia tidak akan memilah dan memilih kepada siapa dia harus berkata baik atau berkata benar, ya. Kepada siapa saja maka tuntutannya adalah berkata baik itu. Apakah kepada orang yang dicintai misalnya, apalagi kepada orang yang dicintai, ya, tidak akan kemudian mengeluarkan kata-kata makian dan seterusnya. Atau bahkan kepada kalau kita sekarang dunia medsos itu ada follower, ya, followernya kah atau haters, apa istilahnya haters, ya, hater. Maka dia tetap akan mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, tidak terpancing dengan kata-kata yang buruk yang disampaikan oleh haters tersebut. Jadi memang ini juga tidak gampang, ya. Berkata jujur itu juga memang harus perlu dilatih, ya. Perlu juga keberanian, ya. Demikian juga sebaliknya, ya, berkata yang tidak jujur harus kita khawatir, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan sebetulnya as-sidqu tuma'ninah, ya. Sebetulnya kejujuran itu menenangkan, akan bisa menenangkan, gitu. Kemudian wal kadhibu raibah. Adapun kemudian orang yang suka berbohong itu akan membimbangkan, terus tidak tenang, ya, kira-kira begitu. Ya, insyaallah. Ya. Ini yang menjadi PR kita sebenarnya, ya. Kebanyakan apalagi di era media sosial itu memang mampu tidak kita berkata-kata baik, ya, karena kalau dalam sebuah rumusan filsafat itu kan disebutkan, ya, orang tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang baik di luar pikirannya. Ya. Betul, artinya betul. Yang mesti dibenahi kan, ya, tadi, ya, kesadaran, ya, itu. Nah, seperti apa formulanya ini, Ustaz? Misalnya kalau dari Nabi atau, ya, ulama. Mungkin kalau kita melihat dari akar makna yang disampaikan oleh para ulama kita itu, kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian nanti disandingkan bagaimana kasajaratun thayyibah itu adalah mukmin. Jadi mulai dan membiasakan, ya, dengan kebaikan-kebaikan atau, ya, kalimat thayyibah itu sendiri dengan la ilaha illallah. Ini kan sebetulnya simbol, ya. Kalimat la ilaha illallah sebuah kalimat yang paling berharga, ya, yang paling mahal sekali, sehingga hasil atau buah daripada kalimat thayyibah ini tentu kemudian melahirkan keimanan yang kokoh itu, ya. Nah, tentu tidak tuntas, tidak selesai sampai di situ. Kalau kemudian kita tadi arahkan biar kita tidak respon, responnya tidak buruk, gitu, ya, kepada orang lain, ini memang perlu juga tarbiyah, perlu juga dilatih. Nah, latihan ini, ya, di samping tadi juga memang kita perlu mengingatkan pembiasaan kalimat thayyibah itu mulai dari keluarga, kemudian, ya, tentu kalau di keluarga itu orang tua, lalu kemudian di mana dia dididik, kemudian bagaimana membesarkan perasaan dan hati mereka, dan bisa juga memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya orang yang memiliki kalimat thayyibah itulah yang kemudian bisa merubah perspektif. Karena kalau kemudian kalimat thayyibah ini tidak dihadirkan, Ustadz, yang muncul itu adalah perspektif yang buruk, ya. Termasuk, ya, kita, gitu, ya, mendengar berita ini, dari mana sumbernya? Kita akan merasa was-was, ya, karena memang berita yang kita konsumsi adalah tentang hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh misalnya dulu tuh ketika masa COVID, ya, itu kan Masya Allah, kalau kita buka beritanya
ini di rumah sakit ini meninggal sekian orang, apalagi orang yang sedang sakit membaca lagi berita itu. Bukannya meninggal karena COVID-nya, tapi adalah meninggal karena ketakutan itu. Nah, sehingga bagi kita yang beriman ini memang harus selektif, Ustaz. Karena ini juga akan membawa kebahagiaan bukan saja untuk diri kita, tentu juga akan kebahagiaan untuk orang lain kalau kita berkata yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bukan saja akan kembali kepada diri kita, bisa juga akan mencelakai orang. Dan betapa banyak ini akibat pemberitaan yang tidak selektif, lalu kemudian respon yang sangat cepat tanpa berpikir panjang, akhirnya terjadi kegaduhan dan terjadilah apa yang tidak kita inginkan, dan banyak itu terjadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Lalu. Pemirsa BMH TV, kita dapat mengambil sebuah hikmah atau mutiara bahwa kata-kata yang kita ucapkan berupa la ilaha illallah itu mesti membentuk satu struktur berpikir yang kokoh, yang itu menyuburkan keimanan. Tadi disebut kasajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ard. Jadi akar itulah yang bertugas menyerap nutrisi mana yang diperlukan, jumlah air seberapa yang dibutuhkan. Dan seperti itulah juga hidup kita. Terhadap harta kita butuh berapa persen untuk kita, berapa persen untuk kita bagi. Ini tugas-tugas akar itu seperti itu. Kemudian mentransformasi ke batang, kemudian ke cabang, dan menjadi proses fotosintesis ya di dedaunan itu, hingga pada akhirnya dengan izin Allah tibalah masa untuk berbuah. Itulah orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan dengan ayat ini kita semakin terdorong untuk memperkuat akar-akar kita, akar-akar yang menumbuhkan iman dan menumbuhkan amal soleh. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi insya Allah pada periode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.